Baik, kita bahas tentang inheritance. Jadi inheritance itu bagian dari pemrograman berorientasi objek. Ini saya tulis ya, materi inheritance. Nah, ini artinya juga sebagai, kalau di bahasa Indonesianya itu kadang disebut sebagai pewarisan. Baik, kita akan belajar tentang logika bermain-main dengan banyak kelas ya, pewarisan. Jadi fungsinya di sini dalam program Java ini nanti kita bisa mengambil satu fitur kelas dari kelas yang lain gitu ya. Ya, oke gitu ya. Nah, jenisnya ada banyak. Yang pertama itu inheritance. Untuk yang simple itu single inheritance ya. Yang pertama single inheritance. Ya, single inheritance itu berarti subclass dia mewarisi satu superclassnya ya. Jadi ada kelas dia mewarisi di superclass di bawahnya. Nah, untuk contohnya sekarang gitu ya. Oke, umpamanya contohnya adalah kita ada sebuah kelas di sini ya. Ini ada sebuah kelas jadi kita ini beda ya. Ini kelas void, kelas utama. Ini kita buat kelas sendiri ya. Ya, buat kelas sendiri. Contohnya kelas 1 ya. Kayak kelas 1. Nah, kelas 1 isinya apa? Isinya ada metode umpamanya. Ya, metodenya umpamanya kita masukin public, kita belajar logikanya public void, kemudian cetak 1 lah ya, cetak 1, kurung buka, kurung tutup, kurung berawal, enter. Kita isikan perintahnya ya. Sistem ini kita istilahkannya pakai simpel aja, satu statement aja. Kalau dalam kasusnya nanti beda-beda ya. Print line ya, ini saya tuliskan kelas di dalam satu, cetak di kelas 1. Oke gitu ya, cetak di kelas 1. Berarti kita punya ini ya, punya kelas 1 ya. Kalau seorang programmer kadang dia buat kelas kan banyak ya, ternyata ada pengembangan lagi. Setelah pengembangan dia akan menambah ya, karena dia nanti ribet untuk memodifikasi. Dia tambahkan sendiri kelas ya, tambahkan sendiri kelas punyanya dia sendiri, yang kelasnya ini akan menggabungkan dengan kode program-program yang dibuat oleh programmer sebelumnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini kelas ya, kelas 2 punya saya sendiri, tapi tetap mengacu pada extend. Ini cuma pewarisan ya, mengacu pada 1 ya, waris pada 1 ini, kita enter. Nah, ini artinya kelas sebelumnya yang dibuat programmer ya, karena saya nggak mau modifikasi, kita hanya membaca. Kemudian kita akan tambahkan kelas punya kita sendiri, namanya gitu, kelas 2 namanya. Nah, kemudian di punya kita sendiri saya buatkan sebuah function sendiri atau prosedur sendiri, namanya void cetak 2 punya saya sendiri. Nah, kurung buka, kurung tutup, kurung berawal. Saya perintahkan di sini sistem out
titik print line ya. Kemudian nah isinya apa ini, isinya kita ambil, oke kita sama ya, kita tuliskan cetak di kelas 2 punya saya sendiri gitu ya. Oke. Nah kelas 2. Oke, jadi ini extend dia apa namanya, kelas 2 ini tetap dia bisa mengambil fitur yang ada di dalam kelas 1. Nah gitu ya. Jadi ilustrasinya kita mengambil fitur di program sebelumnya kelas 1. Berarti kita menggunakan apa? Extend pewarisan. Nah kemudian sekarang sesudah itu kita main di dalamnya ya, mainkan di apa, di void main ya, di void mainnya di sini. Nah di void mainnya apa yang mau kita jalankan ya, saya mau menggunakan punya saya sendiri 2 ya, 2 saya kasih kode perintahnya adalah apa ya, A gitu ya. Ini nama istilahnya 2, kemudian pemanggilan kelas punya saya sendiri 2, kemudian kurung buka kurung tutup titik koma. Nah sekarang saya mau perintahnya pakai A ya. Nah setelah ini saya memanggil punya saya sendiri ya, saya nggak memanggil yang satu, enggak ya. Tapi walaupun begitu saya menggunakan kelas sendiri, saya panggil A punya saya, tapi tetap saya bisa memanggil ya, saya bisa memanggil ini siapa, memanggil punya satu pun saya masih bisa ya. Nah contohnya ini A, kita panggil apa yang nomor 1 ya, punya sebelumnya ya, A titik cetak 1. Nah kan di sini ada tulisannya cetak 1 cetak 2 tetap bisa dipanggil ya kan. Oke kita ambil cetak 1 ya, oke titik koma. Nah ini artinya apa? Artinya fitur yang ada dibuat oleh kelas sebelumnya bisa kita panggil. Ini kan cetak 1. Nah kalau kita running kan muncul di sini ya, kita running kan dia tetap bisa membaca kan. Nih cetak di kelas 1 oke ya. Nah kelas 1 punya siapa? Bukan punya saya gitu ya, punya orang sebelumnya gitu, istilahnya gitu. Nah kemudian kalau punya saya sendiri ya saya tinggal tulis ya, cetak 2. Nah karena kan punya saya cetak 2, nah cetak 2 yang di sini extend kelas 2. Oke, jadi dua-duanya bisa dijalankan. Oke, dua-duanya bisa dijalankan. Oke ini kan. Nah dua-duanya bisa dijalankan, baik di fitur nomor 1 bisa juga di fitur nomor 2. Nah ini logika yang namanya apa? Inheritance ya. Jadi inheritance itu adalah kata kuncinya adalah extend ya, kata kuncinya extend. Jadi saya nggak mau merubah di kelas yang dibuat sebelumnya. Nah tapi saya akan membuat kelas saya sendiri, tetapi saya tetap bisa mengambil fitur yang ada di dalam kelas sebelumnya. Nah itu logika kalau bermain atau belajar pemrograman secara apa namanya, grup atau kelompok ataupun kerjasama secara ini ya, berbeda-beda orang ya. Jadi kita bisa membuatkan kelas sendiri. Ini cukup penting untuk pembelajaran tentang inheritance pewarisan. Oke gitu ya, mungkin bisa dipahami ya. Nah itu baik, sekarang kita masuk lagi, itu baru satu single inheritance. Nah bagaimana kalau yang mengambil multi level inheritance ya. Nah sekarang kita masuk ke multi level, ini inheritance ini kan. Nah kemudian multi
tadi single ya, ini ini single. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang multi level inheritance. Oke, multi level berarti apa? Kita ada lagi beda orang lagi ya, beda orang lagi, menambah lagi kelasnya di sini ya. Multi level. Contoh, saya tambahkan lagi di sini ada kelas 3 sekarang ya, 3. Nah, 3 itu mengambil mengambil dari fitur punyanya orang nomor 2 ya. Kita tulis di sini public void, nah, cetak 3 punya dia sendiri, cetak 3. Nah, saya tuliskan di sini sistem. Ini ilustrasinya pakai satu statement aja, sistem out, kemudian print line. Nah, saya tulis di sini cetak di kelas ketiga nomor 3. Oke, nomor 3. Oke. Nah, berarti di void main-nya kayak mana kalau kita ini ya, kita menggunakannya. Nah, ini artinya ini kelas yang ketiga multi level. Dia bisa mengambil punyanya nomor 2. Karena nomor 2 bisa ambil punyanya 1, secara otomatis kelas nomor 3 ini bisa mengambil baik kelas 1 sama kelas 2 ya, gitu ya. Jadi kelas programmer yang nomor 3 ini bisa mengambil kelas nomor 2 dan juga kelas punyanya nomor 1 ya. Kenapa dia bisa ambil dua-duanya? Karena dia mengambil extend nomor 2 ya, sedangkan nomor 2 ini bisa mengambil nomor 1. Secara otomatis, secara tidak langsung, dia kelas 3 itu mengambil baik 1 maupun 2. Nah, karena 1 sama 2, maka dia menuliskan di project utamanya void main-nya, dia cukup memanggil di kelas dia sendiri 3, ini 3. Nah, dia dari kelas 3 ini bisa memanggil cetak 1 punyanya nomor 1, cetak 2 punyanya nomor 2, dan dia bisa memanggil juga punyanya dia sendiri, cetak 3. Nah, ini artinya apa? Multi level ya, artinya multi level itu artinya dia secara tidak langsung ya, orang nomor 3 ini secara tidak langsung mengambil kelas orang nomor 1 dan kelas orang nomor 2. Nah, itu artinya ya. Ini yang disebut sebagai apa? Multi level inheritance. Baik, gitu ya. Nah, baik. Setelah multi level inheritance ada lagi. Setelah multi level inheritance, kita bisa juga menggunakan sistem hierarchical hierarchy ya, inheritance. Nah, hierarchy ini berarti gini deh. Nah, kita ada lagi orang nomor 4 ya, orang nomor 4. Nah, orang nomor 4 ya kita buatkan sini kelas 4. Nah, permasalahannya yang nomor 4 ini, dia mempunyai tugas hanya sedikit. Dia tidak mengambil dari
tidak mengambil dari nomor semuanya ya, dia hanya mengambil extend, hanya mengambil dari programmer nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3 dia nggak ambil karena dia hanya berhubungan dengan nomor 1 aja, umpamanya gitu deh ya. Nah kemudian sama, dia mempunyai metode sendiri, dia mempunyai function sendiri. Saya contohkan ini satu aja. Nah namanya cetak 4 kurung berawal enter. Nah itu ilustrasinya saya buatkan sistem titik out titik print dan lain, kemudian kurung buka tutup, kita tuliskan cetak di kelas 4. Oke sudah. Nah yang namanya hierarki dia tidak mengambil semuanya, ada yang mengambil semuanya, ada yang mengambil hanya tertentu aja. Nah kalau yang tertentu aja berarti dia langsung ke arah ke 1, berarti dia hanya bisa mengambil 1 aja ya. Kalau yang tadi kan nomor 3 ya, nomor 3 tadi mengambil 2, berarti dia bisa mengambil 2 dan juga bisa mengambil nomor 1 karena extend 1. Nah umpamanya nomor 4 ini dia mengambil fitur hanya punyanya nomor 1 aja, yang dibutuhkan kebetulan hanya nomor 1. Berarti kalau seperti ini kita harus tambahkan lagi pemanggilan ya, pemanggilan yaitu dia 4 pemanggilan kelasnya saya kasih nama B, kemudian new 4 kurung buka kurung tutup titik koma ya, saya panggil di sini B cetak 4. Nah lihat di sini di kelas nomor 4 ini dia hanya bisa memanggil nomor 1 sama nomor 4 aja ya. Di sini langsung otomatis menuju dia hanya bisa nomor 1 sama nomor 4 karena fitur dia hanya nomor 1 ya. Nah dia bisa memanggil ya cetak 1 ya, cetak 1 dan dia bisa memanggil punyanya dia sendiri cetak 4. Oke gitu ya, 1, 2, 3 ini punya mereka untuk yang kelas sebelumnya. Nah nomor 4 ini hanya bisa memanggil 2 aja. Oke. Jadi hasilnya kayak gini hasilnya, cetak di kelas 1, cetak kelas 2, kelas 3, kemudian cetak kelas 1 bisa juga diambil lagi di fitur nomor kelas 4 dan dia bisa mengambil kelas 4 dia sendiri ya. Baik, sekarang kalau seandainya di program sebelumnya atau di kelas sebelumnya yang dibuat orang itu ternyata dia ada mempunyai nilai ya. Biasanya kalau nilai itu menggunakan function ya. Kalau nilai contohnya kita lihat dulu ya. Contohnya seperti ini, umpamanya ini kan kelas 4 extend 1. Oke. Nah di ke-1 ini ternyata dia ada punya nilai dan nilainya nanti kita akan ambil. Contoh aja kita tuliskan di kelas 1 dia mempunyai nilai public, nilai apa ya, nilai string aja, nilainya adalah string ya, string hasil dia. Oke, hasil dia ya. Kalau dia berbentuk ini ya, depannya ada tipe data ya, bukan void, itu berarti dia function. Nah kita harus mengembalikan nilainya, return ya, umpamanya return itu. Returnnya apa? Returnnya umpamanya kita tulis saja returnnya tanda kutip hasil dari kelas 1.
Ini boleh string, boleh angka ya. Kalau seandainya nanti ketemu dengan kasus yang angka, ya ganti aja selain string double atau float atau integer. Nah, hasil dari kelas 1 titik koma. Nah, begini ya. Jadi kelas 1 dia mempunyai, dalam program dia mempunyai void cetak sama sebuah string hasil. Nah, bagaimana kalau kita mengambil hasilnya ini dari kelas 1? Nah, contohnya di extend 1 yang kelas 4 ya kan, mengambil fitur-fitur yang ada di dalam kelas 1 ya kan. Nah, kelas 1 kita bisa ambil, kita double klik. Jadi public pokoknya ini ya, hasil nih, hasil. Jadi kalau seandainya namanya sama string titik string hasil kurung buka kurung tutup bawah return ya, return dalam kurung kita panggil support ya, dia akan muncul support dari apa, dari hasil yang punyanya nih ya, hasil yang punyanya cetak 1 ya, hasil plus n digabung dengan nomor 4 kelas 4 titik koma. Nah, gitu deh. Nah, kalau seandainya kita pemanggilannya kayak mana? Nah, ini ya, ini kita hapus ya. Oke. Ini P cetaknya ini nggak perlu, kita mau ini mau melihat dari mengambil nilai tadi ya, mengambil nilai. Nah, pakai support nih, support berarti support atasnya, jadi ambil dari punya 1 ya. Jadi kita tuliskan langsung, umpamanya kita mau ambil nilai yang di sini. Nah, kalau dia bentuknya function, dia harus dimasukkan ke dalam output ya. Contohnya sistem titik ya, sistem titik out titik print print line dalam kurung. Nah, kalau kita mau ambil ini hasil 4 B, oke, B titik hasil. Nah, hasil titik koma. Nah, jadi kalau kita running-kan dia akan membaca yang B hasil. Nah, dia akan baca ini hasil dari kelas 1 garis miring n digabung dengan kelas 4 garis miring n. Ini bukan, kalau dia apa enter berarti bukan garis miring backslash kayak ini. Nah, hasil dari kelas 1 digabung dengan kelas 4 nilainya. Jadi nilainya gini, nilainya ambilnya cuma di 4 saja, nomor 4 ambil hasil. Nah, hasilnya harusnya munculnya cuma ini aja kan, ternyata bisa digabung punyanya super class yang hasil punya dia. Jadi punya umpamanya kita ilustrasikan dari programmer yang pertama digabung punya dia sendiri ya, digabung punya dia sendiri ya, support di hasil digabung dengan kelas nomor 4. Nah, ini konsep inheritance menggunakan support. Nah, seperti ini sebenarnya bisa disebut juga sebagai polymorphism. Baik,